Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu sama saya lagi, Wahyu Windraningsih. Kali ini saya mau mereview buku Hukum Perdata Internasional. Ini bukunya. Buku Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional karya Dr. Ari Purwadi, SHM Hum. Buku ini terdiri dari 12 bab yang dijabarkan menjadi 213 halaman. Buku ini diterbitkan oleh Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Buku ini diterbitkan di tahun 2016. Oke, next kita lanjut review materinya. Sebelumnya jangan lupa like, comment, share, and subscribe video aku dulu ya. Oke teman-teman, kali ini saya mau mereview lagi buku Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional. Kali ini karya Dr. Ari Purwadi, SHM Hum. Buku ini saya dapat e-booknya, jadi bentuknya PDF. Jadi buat kalian yang mau belajar HPI tapi belum ada dana buat beli buku hard file-nya, kalian bisa download buku ini. Dan buku ini juga cukup lengkap. Hampir sama dengan buku yang kemarin, ada pengertiannya, ruang lingkupnya, sejarah umum HPI dari masa ke masa, terus ada teori-teori kualifikasi, titik taut, renvoy, ketertiban umum. Intinya ini materi dasar-dasar hukum perdata internasional. Jadi materinya memang hampir sama dari buku yang saya review kemarin. Bahkan dari daftar isinya pun sama, seperti itu. Oke, dari 12 bab yang ada, di sini saya mau bahas dulu dari bab pertama. Di sini bab pertama ada pengertian dan ruang lingkup hukum perdata internasional. Di sini kalau saya baca dari buku ini dengan buku yang kemarin itu sama-sama memberikan definisi-definisi dari berbagai tokoh, juga masih dalam bentuk bahasa Inggris. Bahkan buku ini dilihat dari footnote-nya atau dari referensinya, memang buku ini mengutip dari buku karya Dr. Bayu Seto yang kemarin saya review. Jadi isinya kurang lebih hampir sama. Perbedaan antara buku yang kemarin dengan buku ini lebih dikemas lagi dengan lebih sederhana lagi. Di sini juga diberikan penjelasan yang sederhana mengenai hukum perdata internasional. Apa sih yang dimaksud dengan hukum perdata internasional? Nah, hukum perdata internasional yaitu hukum perdata untuk perkara-perkara internasional, perkara yang bercorak internasional. Jadi lebih simpel lagi, dikemas dengan simpel. Jadi pada dasarnya kita sudah tahu hukum perdata itu hukumnya seperti apa. Nah, ini ditambahkan kata internasional di belakangnya, seperti itu. Di sini juga diberikan contoh-contoh terkait dengan HPI yang bisa menggambarkan apa sih yang dimaksud unsur asing dalam HPI. Nah, ini di sini diberikan contoh-contoh. Dan di sini juga contohnya dari yang saya baca itu sama atau mengutip dari buku Dr. Bayu Seto, yaitu seorang WNI yang menikah dengan seorang warga negara Jepang. Pernikahannya dilangsungkan di Tokyo, dan karena salah satu pihak ternyata masih terikat pada suatu perkawinan lain yang sudah ada, maka pihak itu dianggap telah melakukan poligami dan pihak yang lain mengajukan gugatan perceraian di pengadilan Indonesia. Nah, ini sama dengan yang saya jelaskan di review buku yang kemarin. Sama persis contohnya. Di sini dijelaskan pula hukum perdata internasional terdiri dari dua, yaitu hukum substansif dan hukum adjektif, di mana hukum substansif merupakan hukum material yang meliputi hukum pribadi, hukum harta kekayaan, hukum keluarga, dan hukum waris. Sedangkan hukum adjektif yaitu hukum formal terdiri dari kualifikasi persoalan pendahuluan, penyelundupan hukum, pengakuan hak yang telah diperoleh, ketertiban umum hakim atau arbiter asing, asas timbal balik, penyesuaian, renvoy, dan pelaksanaan keputusan.
Kemudian di sini juga dijelaskan masalah-masalah pokok dan ruang lingkup hukum perdata internasional. Nah, ini menurut Sunaryati Hartono, HPI itu menyangkut 3 masalah pokok yang menyangkut peristiwa hukum yang ada unsur asingnya, yaitu yang pertama, hakim mana yang berwenang, 2, hukum mana yang berlaku, yang ketiga, dan bila mana serta sampai di mana hakim nasional harus memperhatikan putusan hakim asing. Di sini juga diberikan pendapat yang dikemukakan oleh Dr. Bayu Seto bahwa masalah pokok HPI itu meliputi yang pertama, hakim atau pengadilan manakah yang berwenang menyelesaikan persoalan hukum yang mengandung unsur asing. 2, hukum manakah yang harus diberlakukan untuk mengatur atau menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang mengandung unsur asing. Dan 3, bila mana atau sejauh mana suatu pengadilan harus memperhatikan dan mengakui putusan-putusan pengadilan asing dan atau mengakui hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum yang terbit berdasarkan hukum atau putusan pengadilan. Dan masih ada beberapa tokoh yang mengemukakan tentang pokok-pokok masalah dalam HPI yang dicantumkan dalam buku ini. Kemudian di bab 2 ada sejarah umum HPI, dimulai dari masa Kekaisaran Romawi pada abad ke-2 sebelum Masehi sampai dengan abad ke-6 Masehi. Kemudian selanjutnya pada masa pertumbuhan asas personal HPI, dimulai dari abad ke-6 sampai dengan abad ke-10. Kemudian pertumbuhan asas teritorial dimulai dari abad ke-11 sampai dengan abad ke-12 di Italia. Kemudian pertumbuhan teori statuta di Italia dimulai dari abad ke-13 sampai dengan abad ke-15. Kemudian perkembangan teori statuta di Prancis pada abad 16 dan teori statuta Belanda pada abad ke-17 dan teori HPI universal pada abad ke-19. Kemudian di bab ketiga membahas tentang kualifikasi. Apa sih kualifikasi? Nah, di sini ada pengertian dari kualifikasi. Kualifikasi merupakan suatu proses berpikir logis untuk menempatkan konsepsi asas-asas dan kaidah-kaidah hukum tertentu ke dalam sistem hukum yang berlaku. Jadi kenapa kualifikasi ini menjadi lebih penting lagi dalam HPI? Karena dalam kualifikasi ini berkaitan dengan adanya kewajiban untuk memilih salah satu sistem hukum yang relevan dengan kasus yang dihadapi. Kualifikasi sendiri terdiri dari 2 fase, yang pertama kualifikasi fakta dan kualifikasi ketentuan hukum. Yang kemudian bab 4 berisikan titik taut. Definisi titik taut adalah fakta-fakta di dalam sekumpulan fakta perkara HPI yang menunjukkan pertautan antara perkara ini dengan suatu tempat, dalam hal ini negara tertentu, dan karena itu menciptakan relevansi antara perkara yang bersangkutan dengan sistem hukum dari tempat tertentu atau dari tempat itu. Atau di sini juga dikatakan atau dijelaskan menurut pendapatnya Sudargo Gautama, di sini berbentuk contoh atau ilustrasi sehingga kita bisa lebih memahami lagi. Seorang warga negara Jerman yang sehari-harinya berdomisili di London, Inggris, dan akhirnya meninggal di Prancis dan meninggalkan sejumlah warisan di Italia, Inggris, dan Jerman. Sebelum meninggal, ia telah membuat sebuah testament untuk mengatur harta warisannya. Testament itu dibuat di Prancis. Ketika para ahli waris bersengketa mengenai pembagian waris ini, maka mereka sepakat untuk mengajukan perkara di pengadilan Jerman. Nah, inilah adalah contoh dari titik-titik pertalian yang menyebabkan berlakunya suatu sistem hukum tertentu. Nah, titik taut sendiri terdiri dari 2 jenis, yaitu titik taut primer dan titik taut sekunder. Di sini juga dijelaskan pola berpikir juridik HPI, di mana alur logikal yang harus dilalui dalam penyelesaian suatu perkara HPI dengan pendekatan HPI tradisional. Di bab 5 terdapat penjelasan mengenai renvoi. Di sini dijelaskan penyebab timbulnya renvoi dan kaitannya dengan kualifikasi serta titik taut. Pengertian renvoi di sini jelaskan renvoi adalah penunjukan kembali kepada hukum yang semula menunjuknya sebagai hukum yang harus diterapkan. Di sini juga digambarkan tentang pro kontra renvoi yang dibagi menjadi 2 golongan dari para sarjana. Yang pertama golongan yang menerima renvoi dan yang kedua golongan yang menolak renvoi.
Renvoy sendiri terbagi menjadi dua, yaitu remission dan transmission. Di sini juga diberikan contoh-contoh kasus renvoy, jadi kita bisa lebih memahami lagi tentang apa itu renvoy. Kemudian di bab 6 ada ketertiban umum dan hak-hak yang diperoleh. Di sini juga dimulai dari penjelasan pengertian dari ketertiban umum terlebih dahulu. Kemudian di sini juga diberikan contoh persoalan, sehingga kembali lagi kita bisa lebih memahami lagi. Di sini ada contoh persoalan. Apakah hukum asing itu dalam keadaan bagaimanapun harus diterapkan? Tentu tidak, karena penerapan hukum asing itu harus dikenakan pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat tertentu. Di sini bab 7 ada prinsip nasionalitas dan prinsip teritorialitas pada status personal. Nah, ini dimulai juga dengan pengertiannya. Apa sih status personal? Status personal atau dalam sebutan lain, status dan wewenang adalah kondisi atau keadaan suatu pribadi dalam hukum yang diberikan atau diakui oleh negara untuk mengamankan dan melindungi lembaga-lembaganya. Kemudian di bab 8 ada HPI di bidang subjek hukum. Kemudian di bab 9 ada HPI di bidang hukum perkawinan. Ini di bidang hukum perkawinan internasional, seperti yang disebutkan di awal tadi, contoh perkawinan yang terjadi antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Kemudian jika terjadi suatu problem atau masalah, pengadilan mana yang berhak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Perkawinan yang seperti ini biasa disebut dengan perkawinan campuran. Dan di sini perkawinan internasional yang dimaksud itu tidak hanya sebatas pernikahan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dengan warga negara asing, akan tetapi juga mungkin perkawinan antara dua warga negara Indonesia yang dilangsungkan di luar negeri. Di sini juga dijelaskan akibat-akibat dari perkawinan yang terjadi secara internasional, dan ada dijelaskan juga perkawinan yang dilakukan di luar negeri. Di sini juga dijelaskan persoalan perceraian dalam bidang HPI, yang di sini juga meliputi berbagai aspek, yaitu perceraian WNI di luar negeri, perceraian WNA di Indonesia, persoalan yurisdiksi dalam perkara perceraian, pengakuan terhadap keputusan cerai dari luar negeri. Nah, ini menurut saya sangat lengkap, jadi kita bisa lebih memahami lebih detail lagi bagaimana jika warga negara Indonesia menikah dengan warga negara asing dan hendak melakukan perceraian, mungkin warga negara Indonesia yang melakukan perceraian di negara asing atau warga negara asing yang melakukan perceraian di Indonesia. Kemudian di bab 10 ada HPI di bidang hukum kontrak. Nah, ini hukum kontrak merupakan bagian dari hukum privat. Kenapa pembahasan HPI juga meliputi hukum kontrak? Karena memang sekarang ini kontrak kerjasama tidak hanya dilakukan oleh satu orang dengan orang lain yang berada di dalam satu lingkup. Jadi kontrak sendiri sekarang ini banyak dilakukan antara satu orang dengan orang lain atau satu kelompok dengan kelompok lain yang mungkin saja bahkan mereka belum pernah bertemu, atau mereka pernah bertemu, kenal, akan tetapi mereka berada di luar batas negara. Oleh karena itu, jadi di sini HPI juga membahas bagaimana hukum kontrak menurut HPI. Kemudian di bab 11 ada perbuatan melanggar hukum di bidang HPI. Apa sih perbuatan melanggar hukum? Nah, di sini dijelaskan apa itu perbuatan melanggar hukum, dan di sini juga diberikan persoalan perbuatan melanggar hukum dalam HPI. Di sini juga diberikan perbuatan yang merupakan tindakan melanggar hukum, yaitu melanggar undang-undang, melanggar kewajiban yang tertib dari undang-undang, melanggar hak yang dijamin undang-undang, melanggar kepatutan, kesusilaan yang berlaku di dalam masyarakat. Kemudian di bab terakhir ada interest analysis teori. Di sini diberikan penjelasan mengenai apa sih interest analysis teori, yang dimana teori ini sangat berpengaruh pada praktek pengadilan di Amerika Serikat yang dipelopori oleh Brainerd
Di sini yang dimaksud dengan interest adalah governmental interest yang sistem hukumnya relevan dengan pokok perkara untuk memberlakukan hukum dalam penyelesaian pokok perkara yang dapat disimpulkan dari kebijakan hukum di dalam kaidah hukum lokal yang bersangkutan. Ini diberikan contoh true conflict case. Di sini ada fakta-fakta hukum, analisis kebijakan, analisis kepentingan, kasus yang dihadapi. Jadi di sini kita bisa lebih paham lagi mengenai apa itu interest analysis teori dan bagaimana penerapannya seperti itu. Dan ini disajikan dalam bentuk tabel untuk membuat kita lebih mudah dalam memahami buku ini. Kemudian di halaman terakhir disajikan biodata penulis. Di sini biodata penulis yang ditulis ketika menerbitkan buku ini, di mana Dr. Ari Perwadi, SHM Hum, yang lahir di Malang pada tanggal 20 Agustus 1958, sudah sejak tahun 1983 mengajar menjadi staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma. Dengan beliau menjabat sebagai rektor kepala untuk mata kuliah pengantar ilmu hukum, hukum perdata internasional, hukum perlindungan konsumen, dan hukum perjanjian kredit dan jaminan. Oke, demikian review buku Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional karya Dr. Ari Perwadi, SHM Hum. Semoga bermanfaat buat kita semua. See you next time. Bye-bye.